Salawatul aswina fi sama'i rahmatillah. Ketentraman bagi para pendosa terletak dalam mendengar rahmat Allah. Ar-Rahman itu ya. Itu ketentraman bagi para pendosa yang ingin bertobat karena mengingat bahwa Allah itu mempunyai sifat Ar-Rahman, yaitu Allah yang Maha Pengasih. Wahat watul abidina fi rojaihim ni'matallah. Sedangkan kebahagiaan bagi para abid, para ahli ibadah ada dalam harapan mereka akan nikmat Allah. Wa rahmatul fuqara'i fi ridhahum bi kismatillah. Dan ketenangan bagi orang-orang fakir adalah dalam kerelaan atau ridho mereka terhadap pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Likulli min halihi nasibun. Setiap orang sesuai dengan kondisinya atau nasibnya. Setiap orang sesuai dengan kondisinya mendapatkan bagian. Wa kullun fi mata nafasihi musibun. Dan setiap individu menemukan kesesuaian dalam napasnya masing-masing. Jadi ini setiap kalimat itu mengandung makna yang kalau dipikirkan akan keluar maknanya, kalau dibaca saja nggih rada angel. Jadi ketentraman bagi para pendosa terletak dalam mendengarkan adanya rahmat Allah. Orang pendosa yang ingin bertobat itu bertobat karena diantaranya Allah Maha Pengampun, bagian dari rahmat Allah. Sedangkan bagi orang-orang yang ahli ibadah, itu semangat ibadah karena kebahagiaan mereka ada harapan tentang nikmat Allah. Dan ketenangan bagi orang-orang fakir ada dalam keridhaan mereka terhadap pembagian Allah. Kalau orang fakir itu tidak rela dengan pembagian dari Allah, ya mboten tenang. Sedangkan setiap seseorang, setiap individu itu dengan kondisinya masing-masing akan mendapatkan bagian. Itu cetha, apapun yang dilakukan seseorang sesuai dengan kondisinya itu akan mendapatkan balasannya, bagiannya masing-masing. Dikira jenengan udat-udut ngoten niku mboten enten balasane napa? Maka yang paling baik itu yang pas udut nggih dibarengi dengan berzikir, dengan mengucap nama-nama Allah di dalam hati. Biarlah mulut ini kebal-kebul gitu, hatinya juga bergerak beristighfar, bersolawat atau zikir yang lain. Dan setiap individu menemukan kesesuaian dalam napasnya masing-masing. Wong pendek panjangnya nafas kita aja beda-beda kok, sesuai dengan kondisi kita. Sing sergap latihan nafas, sing nafasnya panjang. Sing nafasnya coba dilatih dengan dibarengi dengan la ilaha illallah, nggih insyaallah la ilaha illallah. La ilaha illallah terus begitu. Tapi kalau setiap nafasnya itu dibarengi dengan suudzon, ya suudzon terus. Oleh karenanya itu kesesuaian napas dari setiap kita itu dilatih dengan yang baik-baik, termasuk dengan berzikir, bertafakur dan seterusnya. Atau setiap nafas adalah alhamdulillah. Alhamdulillah. Atau la ilaha illallah. Niku tafsir bismillahnya. Karena Imam Qusairi radhiyallahu an itu berpendapat nggih sing ditulis bismillah di awal-awal surat itu nggih termasuk dalam surat itu. Jadi nek ngimami nika nggih bismillah diwaca. Nek pas enten bismillah nek pas tengah-tengah surat nggih mboten diwaca mboten napa-napa. Nek arep alif lam mim berarti ya bismillah dulu. Mau inna a'taina nggih bismillah. Niku Imam Al-Qusairi. Jenengan menganut pendapat yang lain nggih boleh saja. Astaghfirullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Qushairi radhiyallahu an, sampai pada halaman 158 baris 1 dari atas. Itu memulai surat baru, yaitu surat Asy-Syura, yang artinya bermusyawarah. Itu nanti ada di ayat 42 atau 41. Kita mulai dari ayat yang 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu jalla dzikruhu, firman Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Niki tafsir bismillah. Salawatul asina fi sama'i rahmatillah. Ketentraman bagi para pendosa terletak dalam mendengar rahmat Allah. Ar-Rahman itu ya. Niku ketentraman bagi para pendosa yang ingin bertobat karena mengingat bahwa Allah itu mempunyai sifat Ar-Rahman, yaitu Allah yang maha pengasih. Wahad watul abidina fi rojaihim ni'matallah. Sedangkan kebahagiaan bagi para abid, para ahli ibadah, ada dalam harapan mereka akan nikmat Allah. Wa rahmatul fuqara'i fi ridhahum bi kismatillah. Dan ketenangan bagi orang-orang fakir adalah dalam kerelaan atau ridho mereka terhadap pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Likulli min halihi nasibun. Setiap orang sesuai dengan kondisinya atau nasibnya. Setiap orang sesuai dengan kondisinya mendapatkan bagian. Wa kullun fi mata nafasihi musibun. Dan setiap individu menemukan kesesuaian dalam napasnya masing-masing. Jadi ini setiap kalimat itu mengandung makna yang kalau dipikirkan akan keluar maknanya, kalau dibaca saja nggih rada angel. Jadi ketentraman bagi para pendosa terletak dalam mendengarkan adanya rahmat Allah. Orang pendosa yang ingin bertobat itu bertobat karena diantaranya Allah Maha Pengampun, bagian dari rahmat Allah. Sedangkan bagi orang-orang yang ahli ibadah, itu semangat ibadah karena kebahagiaan mereka ada harapan tentang nikmat Allah. Dan ketenangan bagi orang-orang fakir ada dalam keridhaan mereka terhadap pembagian Allah. Kalau orang fakir itu tidak rela dengan pembagian dari Allah, nggih mboten tenang. Sedangkan setiap seseorang, setiap individu itu dengan kondisinya masing-masing akan mendapatkan bagian. Itu cetha, apapun yang dilakukan seseorang sesuai dengan kondisinya itu akan mendapatkan balasannya, bagiannya masing-masing. Dikira jenengan udat-udut ngoten niku mboten enten balasane napa? Maka yang paling baik itu lempar seudut nggih dibarengi
dengan berzikir, dengan mengucap nama-nama Allah di dalam hati. Biarlah mulut ini kebal-kebul gitu, hatinya juga bergerak beristighfar, bersolawat atau zikir yang lain. Dan setiap individu menemukan kesesuaian dalam napasnya masing-masing. Wong pendek panjangnya nafas kita aja beda-beda kok, sesuai dengan kondisi kita. Sing sergep latihan nafas sih nafasnya panjang. Sing nafasnya coba dilatih dengan dibarengi dengan la ilaha illallah, nggak insyaallah la ilaha illallah. La ilaha illallah terus begitu. Tapi kalau setiap nafasnya itu dibarengi dengan suudon, ya suudon terus. Oleh karenanya itu kesesuaian nafas dari setiap kita itu dilatih dengan yang baik-baik, termasuk dengan berzikir, bertafakur dan seterusnya. Atau setiap nafas adalah alhamdulillah. Alhamdulillah. Atau la ilaha illallah. Niku tafsir bismillahnya, karena Imam Qushairi radhiyallahu an itu berpendapat nggih sing ditulis bismillah di awal-awal surat itu nggih termasuk dalam surat itu. Jadi nek ngimami nika nggih bismillah diwaca. Nek pas enten bismillah nek pas tengah-tengah surat nggih mboten diwaca mboten napa-napa. Nek arep alif lam mim berarti ya bismillah dulu. Mau inna a'taina nggih bismillah. Niku Imam Al-Qushairi. Jenengan menganut pendapat yang lain nggih boleh saja. Qauluhu jalla dzikruhu. Niki ayat 1 dan 2. Hamim. Ain sin qaf. Hanya Allah yang tahu maknanya. Tapi ini ditafsiri oleh Al-Imam Al-Qushairi. Al-ha sing hak mim niku. Al-ha itu miftahu ismihi. Huruf ha adalah kunci dari nama-nama Allah. Kuncinya yang hak itu dari kunci nama apa? Halimun, maha penyabar, penyantun. Wahafidun, maha memelihara. Wahakimun, dan maha bijaksana. Wal mim, sedangkan mim itu miftahu ismihi, kunci dari asma Allah. Malikun, al-malik atau maharaja. Kemudian wa majidun, al-majid maha mulia. Al-mannan, al-majid maha mulia. Wa mannan maha pemberi. Wa mu'minun, al-mu'min maha pemberi rasa aman. Wa muhaiminun, al-muhaimin maha mengawasi. Wal ain itu miftahu ismihi, sedangkan ain itu adalah kunci dari nama Allah. Alim, alimun, wa adlun, wa alin. Al-alim maha mengetahui, al-adl maha adil, al-ali maha tinggi. Terus wasin, sedangkan sin miftahu ismihi sayyidun. Huruf sin adalah kunci dari nama-nama Allah. As-sayyid, yaitu maha pemimpin. Wasami'un, as-sami maha mendengar. Wasari'ul hisab, dan maha cepat perhitungannya. Wal qaf miftahu ismihi qadirun. Qaf adalah kunci dari nama asma Allah Al-Qadir maha kuasa. Wa qahirun, dan maha mengalahkan, maha perkasa. Wa qaribun, al-qarib maha berdekat. Wa qadirun, al-qadir maha berkuasa. Dan al-quddus maha suci. Oh, nek enten kunci niku enten lawange mboten. Ya, ini nanti akan dijelaskan gitu. Jadi yang namanya kalau ada kunci niku nggih enten gudange gampangane ngoten. Nah, maha-maha niku kan gudang. Jadi kalau di dalam hizib-hizib itu kalau mau doa niku nggih hak mim niku nggih diwaca karena itu kuncinya. Jadi kalau mau berdoa
ya sami umpamanya. Berarti kan yang sin dibaca yang ain sin qaf ngoten niku. Dan kalau secara hakikat kan begini. Seseorang menyebut nama-nama Allah atau kunci-kunci dari nama-nama Allah ini dengan ketiadaan makna yang betul-betul kita dikasih tahu, itu kan ada kepasrahan. Nah, kepasrahan itu yang penting. Pasrahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam berdoa itu. Qauluhu jalla dzikruhu, firman Allah yang maha mulia, ayat 3. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allahul azizul hakim. Demikianlah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana menurunkan wahyu kepadamu wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelummu. Aqsama bihadhil asma wa hadhil huruf innahu kama auha ilal ladzina min qablik. Aqsama bihadhil asma, dengan nama-nama, wa hadhil huruf, dan huruf-huruf, saing ha mim ain sin qaf tadi, innahu kama auha ilal ladzina min qablika. Allah bersumpah bahwa sebagaimana Allah memberikan wahyu kepada utusan-utusan sebelummu, kadzalika yuha ilaika, demikian pula Allah memberikan wahyu kepadamu, Al-Aziz Al-Hakim, yaitu Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Hubungkan umpamanya bahwa ayat Allah itu adalah diturunkan oleh Allah, zat yang maha bijaksana. Berarti apa yang di dalam Al-Quran yang kita pelajari, yang kita tiap hari tadarusi, itu adalah kitab yang diturunkan zat yang maha bijaksana. Berarti isinya itu ya kebijaksanaan, itu pasti. Juga bijaksana itu karena juga dilandasi oleh kemaha perkasaan Al-Aziz. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal aliyyul azim. Miliknya lah, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dialah zat yang maha tinggi, maha dan maha agung, lagi maha agung. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi mulkan. Milik Allah lah segala sesuatu apa yang ada di langit dan di bumi sebagai kepemilikan yang mutlak. Jadi apapun yang ada di dunia ini semuanya itu adalah milik Allah mutlak. Makanya kita itu sering mendengar orang-orang mengatakan ini semuanya adalah titipan dari Allah. Ini nggih bener. Nek titipan dari Gusti Allah dijaluk Gusti Allah kok ora gelem, ndak niku lak lucu. Masa jenengan nitipke motor, titipke di si A, lalu kemudian mau diambil, si A ngeyel, nggak boleh, salah toh. Diri kita itu adalah milik Allah, maka kemudian kita diminta oleh Allah, hei diri yang kupinjami, sholatlah, nggih sholat kan kudune kan. Berikutnya menafsirkan wa huwal aliyyul azim, uluwuhu wa adhamatuhu istiqaqu li awsafil majdi. Dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ketinggian dan keagungannya adalah haknya untuk memiliki sifat-sifat kemuliaan. Ay wujubu ayyakuna bisifatil majdi wal jalal, yaitu wajib baginya, wajib akli itu Allah pasti memiliki sifat yang namanya al-majdi wal jalal, yaitu memiliki sifat-sifat kemuliaan dan kebesaran. Qauluhu jalla dzikruhu, itu semua untuk menjelaskan, yang bisa ditafsiri, itu semua untuk menjelaskan bahwasannya Allah yang maha itu mengutus Nabi
Muhammad. Qauluhu jalla dzikruhu, firman Allah yang maha mulia. Takadus samawati yatafattarna min fawqihinna wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard ala innallaha huwal ghafurur rahim. Karena keagungannya dihubungkan dengan atasnya tadi, hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya, dan malaikat-malaikat bertasbih dengan memuji Tuhannya serta memohonkan ampunan untuk orang yang ada di bumi. Ingatlah, sesungguhnya Allah lah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Karena keagungannya sebetulnya langit itu pun tidak mampu untuk menahan merasakan keagungan Allah. Katanya manusia itu kan makhluk yang lebih mulia, bahkan dari langit pun lebih mulia manusia. Oleh karenanya saat manusia itu merasakan keagungan Allah, niku nggih mirip-mirip langit niki nggih seakan-akan pecah. Pecah niku bentuknya diantaranya ya kita nggak ada apa-apanya sama sekali. Aitakadus samawati tatashaqqaqu min adzamati man fauqihinna wa huwallahu ta'ala. Yakni hampir saja langit-langit terbelah karena keagungan zat yang berada di atasnya, yaitu Allah yang maha tinggi. Wal fauqiyatu huna fauqiyatu rutbatin. Dan yang disebut dengan di atas ini adalah keberadaan dalam tingkatan atau rutbah. Wa dzalika min siddati haibatihinna minallah, dan itu disebabkan oleh rasa takut mereka kepada Allah. Coba dirasa-rasakan keagungan Allah. Kalau saya menjelaskan keagungan Allah dulu niku ngeten iki. Saiki kita itu ketemu bupati wae wis hormat. Apa maneh nek ketemu gubernur hormat. Ketemu raja hormat, ketemu presiden lebih hormat lagi. Ketemu presidennya presiden dari negara yang sangat besar kita. Nah, Allah itu niku kan keagungannya melebihi itu semuanya. Dan setiap saat kita itu dipirsani Gusti Allah. Nah, terus nek merasakan itu. Nah, kita itu kan sopan banget terusan, Pak. Sopan banget kepada Allah, beradab istilahnya. Itu harusnya begitu. Setiap saat kalau mampu merasakan seperti itu, nggak melebihi kita di depan orang yang agung-agung itu. Nah, kita umpamanya ketemu orang yang dianggap agung itu luar biasa, terus kita oleh salaman itu munduk-munduk, oleh jalan munduk-munduk sampai seperti itu. Apalagi Allah. Cuma kan kita ini kok ketutupan orang iso musyahadah atau belum bisa musyahadah. Cara latihannya itu ya melihat diri. Sering-seringlah melihat diri kita. Melihat diri, dan diri kita itu seperti apa. Coba kemudian dirasakan bahwa kita itu juga diawasi oleh Allah. Bahkan Allah mengetahui itu lebih dalam, lebih cetha daripada pengetahuan kita terhadap diri kita sendiri. Allah berfirman, Allah Maha mengetahui apa yang tampak dan tidak tampak. Ya akhirnya kalau merasa seperti itu, kalau konteksnya kita lagi merasa banyak salah pada waktu memandang diri kita, akhirnya astagfirullah, tenanan astagfirullah. Atau kalau pas merasa mendapatkan nikmat yang banyak gitu, alhamdulillah, tenanan gitu. Ya karena melihat keagungan Allah yang sedemikian. Lawang langit mawon terbelah, hampir terbelah. Apalagi kita, kita dengan besi aja
tulang kita itu kalah kuat dari besi. Itu besi saja hampir terbelah ibaratnya. Wa yuqalu min siklil malaikatil ladzina hum fawqas samawati likasratihim. Wa yuqalu dan dikatakan min siklil malaikati. Hal ini disebabkan oleh beban berat para malaikat alladzina hum fawqas samawati yang berada di atas langit likasratihim karena jumlah mereka yang sangat banyak. Fil khabari dan tersebut dalam sebuah riwayat as-sama'u atau wahakko, langit mengeluarkan suara gemuruh. Atot as-sama'u atau wahakko laha, langit mengeluarkan suara gemuruh dan pantaslah ia mengeluarkan suara tersebut. Anta ito ma min maudi'i qadamin fis samawat, karena tidak ada satu tempat pun di langit kecuali di atasnya ada illa wa alaihi qaimun, kecuali di atasnya ada malaikat yang sedang berdiri, au raqiun au sajidun, ataupun ruku ataupun sujud. Langit itu bergemuruh, dan bergemuruhnya langit itu pantas, dan di atas langit sana tidak ada satupun kecuali di atasnya ada malaikat yang sedang berdiri seperti kita berdiri, ruku seperti kita ruku atau sujud. Jadi oleh karenanya gerakan ibadah sholat kita itu dikatakan adalah meniru gerakannya para malaikat. Jadi Rasulullah yang kemudian merumuskannya gitu. Wa yuqalu innahu ala adatil arabi, dan dikatakan bahwa ini adalah kebiasaan bangsa Arab. Idza akhbaru an syai'in, ketika mereka menceritakan sesuatu, qalu, mereka berkata, kadatis samawatu tangsyaqqu lahu, hampir saja langit terbelah untuknya. Wahuna likubhi qaulil musyrikin, di sini karena buruknya perkataan orang-orang musyrik. Wali jaro itihim alallahi ta'ala, serta jadi karena jeleknya perkataan orang musyrik dan keberanian mereka menentang Allah Ta'ala. Wali adhami kaulihim, dan besarnya dampak perkataan mereka. Kadatis samawatu tangsyaqqu, hampir saja langit terbelah. Niku maksudnya ngeten iki, Pak. Wong musyrik niku nek ngomong kan gak cocok. Gak cocok dengan alam, gak cocok dengan malaikat. Yang kalau dengar itu mesti gerisih. Nah, wong di antaranya orang musyrik itu kalau berkata Gusti Allah duwe anak, ya langit, malaikat itu gerisin. Seperti jenengan nek duwe idola. Idolane umpamane presiden pas pilihan kemarin. Presiden sing di itu jenengan dukung. Itu kalau pendukung yang lain jelek-jelekan idola jenengan kan mangkel loh. Langit niku ngoten niku. Langit niku mengetahui betul. Enggak mungkin Allah punya anak. Ono wong ngomong kok Gusti Allah duwe anak, ini mangkel, Pak. Takadus samawat itu pecah tadi itu. Hampir pecah. Terbelah. Di dalam Quran surat apa nih? Di situ ada catatan suratnya, mboten. Yang lakot jitum syai'an idda.
Qala ta'ala laqad ji'tum syai'an idda. Ada ayatnya. Quran surat nomor. Surat Maryam 89 nggih. Sungguh kamu benar-benar telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hudda. Karena ucapan itu hampir saja langit pecah, bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh berkeping-keping. Anta au lirrahmani walada. Hal itu terjadi karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Ini penjelasannya seperti tadi nggih, ilustrasinya. Wa ala hada ta'wil, menurut penafsiran ini, yatafattarna min fawqihinna, hampir saja langit terbelah dari atasnya. Ai ila asfalihinna, berarti sampai ke bawahnya. Ayatafattaru jami'uha, yaitu seluruhnya benar-benar terbelah. Wa ma'a anna aulada adama bihadhihi sifah, dan meskipun anak-anak Adam berada dalam kondisi seperti ini, illa annal malaikata yusabbihuna bihamdi rabbihim, para malaikat tetap bertasbih dengan memuji Allah Tuhan mereka tanpa henti. La yafturun, annal malaikata yusabbihuna bihamdi rabbihim la yafturun, para malaikat tetap bertasbih dengan memuji Tuhan mereka tanpa henti. Wa yastaghfiruna liman fil ard, dan malaikat memohonkan ampunan bagi penduduk bumi. Ya, niku nek ditiru nggih ngoten. Nek jenengan duwe idola dielek-elek wong, ya mereka belum mengerti. Ngoten mawon. Nek malaikat memohonkan ampun. Summa qala, ini ku diantaranya efeknya kan ada orang-orang yang senang menyendiri itu. Orang-orang yang senang menyendiri itu karena diantaranya gak kuat melihat kemusyrikan, melihat kemaksiatan itu mboten kuat. Ya karena gak kuat nggih minggir. Ya, paling enggak dengan hati mereka terus mendoakan dan mengingkari kemusyrikan maupun kemaksiatan itu. Sing kuat nggih dakwah. Kan ngoten. Summa qala ala innallaha huwal ghafurur rahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketahuilah sesungguhnya Allah dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena Maha Pengampun dan penyayangnya Allah, sing malaikat, sing gunung, sing langit arep ancur-ancuran itu, Gusti Allah, ya aku Maha Pengampun, aku Maha Penyayang. Masih begitu. Tapi mungkin nek pun hari akhir ya lain lagi perkaranya. Dan itu ditiru oleh Rasulullah. Saat disakiti orang, Rasulullah, mereka belum mengerti kan ngaten. Dimaafkan oleh Rasul. Jadi nek jenengan ada kemaksiatan, ada kemusyrikan, jadi nek memang mampu ya diarahkan menuju ke kebenaran, bukan malah diantemi. Nah nek diantemi, kok sapa sing dadi Islam? Kan Rasulullah dulu itu sing didakwahi kabeh musyrik. Kan kita nah, nek niru dakwah nggih mestine ngono. Ora kemudian wong sing maksiat dipawentungi terus. Ayaghfiru lahum ma'a kasrati isyanihi. Artinya Allah mengampuni mereka meskipun mereka sering bermaksiat. Wa fil waqtil ladzi yartaqibu fihil kuffar, dan meskipun orang-orang kafir melakukan dosa besar ini, wa fil waqtil ladzi yartaqibu fihil kuffar hadal jurma al azima,
Dan meskipun orang-orang kafir melakukan dosa besar ini karena bisa babi syirkihim, karena sebab syirik mereka, fa innahu subhanahu, Allah yang maha suci, la yaqta'u rizqahu wa naf'ahu anhum, Allah tidak memutus rezeki dan manfaat atau menganugerahkan manfaat kepada orang-orang kafir, orang-orang syirik itu. Wa in kana yuridu ayyu'adzibahum fil akhirah, meskipun Allah berkehendak untuk menghukum mereka di akhirat. Qauluhu jalla dzikruhu, ayat 6, walladzina takhadhu min dunihi awliya Allahu khafidun alaihim wa ma anta alaihim biwakil. Orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi perbuatan mereka, sedangkan engkau wahai Muhammad bukanlah penanggung jawab mereka. Gitu. Jadi walaupun Rasulullah niku seorang nabi, berdakwah, menyampaikan risalah kenabiannya, nah, kalau mereka tetap senengane karo berhala, yaitu bukan penanggung jawab, timpakan tanggung jawabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal musyriku nattakhadhu syayatina awliya, orang-orang musyrik telah menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Al musyriku nattakhadhu syayatina awliya amin duni, orang-orang musyrik telah menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Nah, orang-orang yang kebangetan itu betul-betul nggak mau dilindungi siapapun. Jadi kalau perlu perang itu mboten bawa perisai, tidak pakai rompi anti peluru, karena pelindungnya Allah. Ini kan kebablasan. Jadi sebagaimana kita yang memahami dengan baik, saat sakit kita disuruh berobat, yang menyembuhkan adalah Allah. Saat perang ya butuh rompi peluru, rompi ya butuh dipakai gitu. Saat kerja butuh jam 8 sampai jam 4 ya dilakoni. Sing ngasih rezeki tetep Gusti Allah, ngoten lho. Niku harus dipahami ngoten niku. Niku tauhid sing bener niku ngoten. Tauhid yang benar. Jadi pelindung-pelindung orang musyrik niku memang betul-betul menyerahkan dirinya pada berhala-berhala atau sekutu-sekutu itu. Wadzalika bimuwafaqatihim laha, hal itu terjadi karena mereka cocok atau mengikuti setan. Fima tuwaswisu bihi ilaihim, dengan bisikan-bisikan jahat setan kepada mereka. Kemarin sudah dijelaskan cara menolak bisikan setan. Masih ingat? Jadi kalau kita itu merasa dibisikin, ada bisikan-bisikan untuk meninggalkan kebaikan atau melakukan kejahatan, segera berlindung kepada Allah. Fasta'id billah, berlindung kepada Allah. Ya Allah, saya minta perlindungan dari bisikan-bisikan setan yang mengajak saya kepada kejahatan. Karena apa? Sekali kita bisikan itu dituruti, maka dari bisikan itu mengalir menjadi pemikiran. Setelah mengalir menjadi pemikiran, mengalir lagi menjadi tekad. Saat sudah menjadi tekad, menjadi perbuatan. Nah, karena setan yang bisikan-bisikannya dari setan, ya perbuatannya itu kemudian salah kan. Nah, nek salah wis siji, salah sekali, biasanya untuk salah kedua kali niku mboten tek abot pertimbangane. Wis gak apa-apa, akhirnya kependem kesalahan. Walaisa yakhfa 'alallahi amruhum, dan tidak ada sesuatu pun dari urusan mereka yang tersembunyi dari Allah. Wa sayu'adzibuhum bima yastaujibuna,
dan kelak Allah akan menghukum mereka sesuai dengan apa yang pantas mereka terima. Walasta ya Muhammad bimusallatin alaihim, dan engkau wahai Muhammad tidak diberi kuasa untuk mengendalikan mereka. Nggih guru, guru-guru, ustadz-ustadz, kiai-kiai, ulama-ulama, bapak ya bapak. Bapak ayo ora iso meksa anak lho, Pak. Gitu. Nek wis mereka dewasa ya sudah. Ya kita didik sejak kecil sebaik-baiknya agar tidak maksiat, agar tidak syirik. Guru nggih ngoten. Oleh karenanya harus sungguh-sungguh menyusun strategi pembelajaran, menyusun media pembelajaran, menyusun pengalaman pembelajaran bagi murid-murid kita agar bisa selamat kan ngoten. Nek gak selamat ya wis jatah ya. Tapi kita sudah gitu. Lah sudah apa? Ya sudah berusaha semaksimal mungkin, itu tanggung jawab kita. Wafil isyarati, dan di dalam sebuah isyarat, kullu may ya'malu bimutaba'ati hawahu, setiap orang yang mengikuti hawa nafsunya, wayat ruku lillahi haddan, dan meninggalkan batasan-batasan Allah, au yang kudulahu ahdan, atau melanggar perjanjian untuk menyembah Allah, bahwa yatakhidu syayatina auliya, maka dia telah menjadikan setan-setan sebagai pelindungnya. Abot loh Pak niki. Isyarat niki luwih halus memang. Jadi kan tadi disebutkan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, Allah mengawasi perbuatan mereka. Sedangkan engkau Nabi Muhammad bukanlah penanggung jawab mereka. Nah, di sini di dalam tafsir isyarinya, setiap orang yang mengikuti hawa nafsunya, melalaikan batasan-batasan aturan Allah, atau melanggar perjanjian dengan Allah, maka dia telah menjadikan setan-setan sebagai pelindungnya. Apa tuh Pak? Bukan hanya musyrik tadi gitu loh. Bukan hanya orang musyrik yang mengambil selain Allah jadi pelindungnya, tapi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, melalaikan batasan aturan Allah, melanggar perjanjian dengan Allah, maka dia sudah masuk menjadikan setan-setan sebagai pelindungnya. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu ya'lamu, Allah mengetahuinya, wala yakhfa 'alaihi amruhu, dan tidak ada sesuatu pun dari urusannya yang tersembunyi dari Allah. Wa 'alallahi hisabuhu, hanya kepada Allah perhitungan amalnya. Summa insya'a adzabahu, kemudian jika Allah menghendaki, Allah akan menghukumnya. Wa insya'a ghafara lahu, dan jika dia menghendaki, dia akan mengampuninya. Logikanya kalau ingin diampuni oleh Allah, ya di dunia ini sebanyak mungkin mohon ampun kepada Allah. Kan gak logis nang dunia gak gelem nyuwun ngapura kok terus kemudian di akhirat tiba-tiba di ngapura. Qauluhu jalla dzikruhu ayat 7. Wa kadzalika auhayna ilaika qur'anan arabiyyan litundhira ummal qura wa man haulaha wa tundhira yaumal jam'i la raiba fi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Demikianlah kami mewahyukan kepadamu Al-Quran yang berbahasa Arab agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Mekah dan penduduk di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul atau kiamat yang tidak diragukan keberadaannya. Segolongan dari mereka masuk surga dan segolongan lain masuk neraka. Anzalna alaika Qur'anan yutla bilugatil Arab. Kami menurunkan kepadamu Al-Quran yang dibacakan dalam bahasa Arab, litukhawwifa bihi allal Makkah, agar kamu memberi peringatan atau menakut-nakuti penduduk Mekah, walladzina haulaha, dan orang-orang di sekitarnya, wa jami'ul alam muhadikun bil Ka'bah, seluruh dunia mengelilingi Ka'bah, wa Makkah,
dan Mekah, li'annaha karena Mekah surratul ardi adalah pusat bumi. Jadi kitab ini ditulis tahun abad kelima Hijriah, sudah menyebutkan Mekah itu adalah pusat bumi. Nah sekarang orang-orang mau buat tanggal internasional, satu tanggal internasional, tanggal Hijriah itu mau menjadikan Mekah sebagai pusatnya. Yang sampai hari ini gak tadi Ramadan ini nang kono dhisik sapa gitu kan. Nah kita kan lebih dulu daripada Malaysia dan Singapura dan dekat-dekat kita Sabtu mereka Minggu kan. Ya wallahu a'lam, semua berijtihad kan, sesuai dengan ijtihad. Masa kita mau ikut-ikut, wah kayak salah, mau belajar falak kayak orang kok nyalah. Mengapa Al-Quran kok bahasa Arab? Karena Mekah itu pusat bumi. Di zaman dulu dari bangsa-bangsa lain itu ya sudah ke Mekah, ngoten lho Pak. Jadi dengan bahasa Arab seperti itu yang diawali dari Mekah itu, semua orang kan akan dengar karena lalu lintas dari perjalanan orang yang selalu ke Arab itu. Mengapa kok mereka ke Arab? Ya haji mereka itu dulu. Cuma haji ini wis ora karu-karuan. Ora karu-karuan nih, keplok-keplok, gua berhala, nyembelih apa di sana, tapi demi berhala. Lah mereka itu mengapa kok disebut syirik? Karena mereka itu selain ngakui ono pangeran siji, Gusti Allah, itu ono pangeran liyane, ngoten lho Pak. Makanya disebut kaum musyrik. Bukannya mereka itu enggak mengakui ada Allah, enggak. Tapi mereka mengadakan tandingan ono pangeran liyane. Kalau nama-namanya kan ada namanya berhala Hubal. Nggih enten nggih Hubal ya. Terus siapa malih aku wis lali rek suwi. Ono Manat. Terus coba Pak Taryo. Lata, Uzza, Manat, Hubal wis apal Pak Taryo. Lah nggih kula nggih maca piye tapi wis lali. Nah, jadi kita juga jangan begitu. Jangan begitu bagaimana? Oh, dungo kok kemudian nyebut-nyebut lainnya. Ya wallahu alam kan, dalam kepercayaan itu kadang-kadang kita masih umpamane nyebut dewa Kuan Im, Dewi Sri, kayak ngono-ngono iku lho. Dewi Sri nanti ono. Ini juga ada dijelaskan yang lain mengapa kok bahasa Arab. Anzalna alaika Qur'anan yutla bi lughatil Arabi litukhawwifa bi alal Makkah. Sampun dibaca tadi. Wa tungdhira yaumal jam'i, dan supaya kamu memberi peringatan tentang hari dikumpulkan. Tungdhirahum bi yaumil qiyamah, kamu memberi peringatan kepada mereka tentang hari kiamat. Hari kiamat niku menakutkan gitu loh. Nek bagi orang-orang yang salah niku menakutkan. Wong sing gak salah ya wedi banget kok. Ojo-ojo aku gak diterima, ojo-ojo sik duwe salah, ngoten lho. Apa maneh sing memang perbuatannya salah dan salah, ya harusnya takut. Wal ingdarul i'lam bi maudhi'il makhafah, kamu memberi peringatan kepada mereka tentang hari kiamat. Peringatan adalah pemberitahuan tentang yang menakutkan. Wa yaumal jam'i wa huwal yaum alladzi yujma'u fihi al-khalqu kulluhu. Hari al-jam'u yaumul jam'i itu adalah hari pengumpulan, hari ketika semua makhluk dikumpulkan. Wa yujma'u bainal mar'i wa amalih, dan dikumpulkan antara seseorang dan amalnya, wa bainal jismi wa ruhihi, antara tubuh dan rohnya. Jadi tubuhnya yang balik gitu loh Pak. Nanti itu.
kan terus diragukan. Apa iso? Kan ngoten to. Wong-wong kafir niku lho, apa iso? Wong wis dadi tulang belulang. Wong biyen aku ngubur sapa nang kono pirang tahun wis dadi tulang belulang. Terus mereka apa iso kan gitu. Nah, kemarin sudah dijawab. Nah, wong menciptakan dari nol aja bisa kok. Nah, apa mengenai menciptakan seumpamanya ada sisa tulangnya. Katanya kan tulang belakang itu yang wallahu a'lam. Itu menafsiri tentang hari kumpul. Kemudian wabainal mar'i wasyaklihi, mengumpulkan antara seseorang dan kondisinya dalam kebaikan dan keburukan. Wabainal mar'i wasyaklihi fil khairi wasyarri, mengumpulkan seseorang dengan kondisinya entah itu kebaikan maupun keburukan. La syakka fi kaunihi, tidak ada keraguan tentang keberadaan dari hari kumpul, dikumpulkan itu. Wa fi dzalikal yaum fariqun, dan di hari itu sekelompok yub'asu ilal jannah, dikirim ke surga. Wa fariqun, dan sebagian kelompok lagi yaksulu fis sa'ir, akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita golongan yang pertama tadi. Amin. Yang fariqun yub'asu ilal jannah. Amin. Wa kama annahum al yauma fariqoni, dan seperti halnya mereka hari ini terbagi menjadi dua kelompok. Fariqun fi rahatit ta'at, yaitu sekelompok orang yang berada dalam kenyamanan ibadah. Wa halawatil ibadat, dan manisnya ketaatan. Kebalik ini. Sekelompok orang berada dalam manisnya, dalam kenyamanan ketaatan, dan halawatil ibadat, manisnya ibadah. Itu satu kelompok. Wa fariqun fi dzulumati syirki, kelompok lainnya berada dalam kegelapan kesyirikan. Wa uqubatil jahdi, dan hukuman karena menentang. Fakadzalika godan, begitu juga nanti besok-besok hari kiamat. Fariqun hum ahlul liqa, yang pertama adalah sekelompok orang menjadi ahli bertemu Allah. Wa fariqun, dan sekelompok ahlus syaqo iwal bala, yaitu sekelompok lain akan menjadi ahli kesengsaraan dan penderitaan. Pun sekarang milih, kalau milih mau bertemu Allah, berarti harus sering ketemu Gusti Allah. Gampang ini, sering taat kepada Allah. Nek taat total nggih isih angel nggih wae. Semampunya. Nek wis iso semampunya ya ditingkatkan semampunya. Gampangane yang ngeten, nek kusuke biasa 10% ditingkatke dadi 12%. Syukur-syukur langsung dadi 50%. Syukur-syukur bisa dadi sampai 80%. Luar biasa niku. Ini salah satu caranya berkali-kali dibilang. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi nek pas sholat niku digowo. Coba diterapkan la haula wala quwata. Aku iki sholat ditolong Gusti Allah. Engko nek pun iso ngoten niku ditingkatke. Aku sholat itu wallahu khalaqakum wa mata. Iki yo diciptakan Gusti Allah lho perbuatanku sing sholat. Kan ngoten. Nek wis iso ngoten niku biasane dihikmati nggih tambah khusyuk mestine. Dari sisi mana saja. Sisi kita memahami alhamdulillah kenikmatan Allah yang luar biasa. Dari situ juga bisa kita jadi terarahkan menjadi lebih khusyuk. Kita menghikmati gerakan, ya Allah, gerakan kayak ngene iki sujud itu kan betul-betul karena taat kepada Allah. Ngoten ki saged. Nah, saiki sampean panjenengan sedaya niku. Lah sing endi? Pak iso kabeh alhamdulillah. Enggak iso kabeh ya belajar kan ngoten. Qauluhu jalla dzikruhu,
Nggih, nek cah cilik-cilik si SD nggih ngajarine gerakan niku terutama. Gerakan diilustrasikan dengan seperti tadi mengilustrasikan keagungan Allah. Kan memang contoh-contoh di dunia ini kan untuk bagaimana diantaranya kita bermuamalah kepada Allah. Di contoh cinta nggih ngoten niku, contoh rindu ngoten niku. Contoh taat karena ada tentara, ada polisi, ngono iku tentang taat itu. Napa kok mandek lampu merah sepi wae? Ada polisi. Kan ngoten. Lah, kan ono pengawasi. Kan itu kan ilustrasi. Kita itu diawasi malaikat, diawasi Allah sendiri. Nah, wah, aku lagi cinta ini kepada seseorang. Nek cinta itu memang kudu berkorban. Nah, kayak ngono ya kayak ngono itu. Walaupun itu contoh kecilnya gitu loh, Pak. Kita sudah dikasih contoh-contoh. Gak percaya neraka. Lah wong ngipi sing elek wae ya wedi tenan kok. Padahal ya gak ono ngipi itu ya toh. Gurung ketok lah misalnya. Neraka ya urung ketok. Wong ngipi saweneng. Wis gak ketok jan. Ya kaya ngono iki surga saiki ya gak ketok. Nah, ilustrasi-ilustrasi seperti itu penting untuk anak-anak. Jajane wong tua bareng yang penting. Tapi harus hati-hati. Hati-hati bagaimana? Kita harus memperkirakan pertanyaan ini akan berkembang enggak untuk anak-anak pas ngajar. Ya kita pikirkan semuanya gitu sehingga kita akan betul-betul bisa menjelaskan dengan baik. Anak-anak kok diajak ya kayak ngipi itu loh, nggak ada. Tapi kan kita takut beneran. Neraka itu ya sekarang nggak ada. Itu ya, harusnya kita juga takut gitu seperti pada waktu mimpi itu. Nanti anak-anak akan takut nih nggak masalah neraka mana. Pak saya kemarin ngimpi gini, wah ribut kan. Jadi kabeh tafsir mimpi tadi nih. Oke, sekarang ayat 8 dan 9. Walau sya'allahu laja'alahum ummatan wahidatan walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmatih wadh-dhalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Allah akan menjadikan mereka umat yang satu. Seandainya Allah menghendaki itu kabeh digawe iman ya iso menungso iki lho. Tapi kan sudah pernah makhluk yang taat terus namanya malah maka Allah bikin manusia di antaranya begitu nggih para mufasir niku menerjemahkan nek kabeh digawe siji taat kabeh iku wis ana jenenge malaikat kan ngoten. Nah makanya ini ono sing taat ono sing ora diberi kebebasan memilih dan ngelakoni. Wong nyatane lho Pak, kita itu mau maem nggih. Bisa toh milih maem, milih nopo bisa. Nah, memilih itu kemudian diwujudkan pilihannya konsisten dengan pilihannya. Itulah yang kemudian dinilai. Walakin yudkhilu may yasha'u fi rahmati, akan tetapi Allah memasukkan orang-orang yang Dia kehendaki ke dalam rahmatnya. Ya, laki-laki dengan kehendaknya Allah lah mau siapa yang dirahmati, mau siapa yang tidak, itu Allah. Wa dzalimuna ma lahum min wali wala nasir. Adapun orang-orang zalim, mereka sama sekali tidak memiliki pelindung dan penolong. Amit takhadu min dunihi auliya. Bahkan apakah mereka mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Wallahu huwal waliyyu wa huwa yuhyil mauta. Padahal hanya Allah lah pelindungnya sebenarnya. Allah yang menghidupkan orang-orang mati dan wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oh, Allah itu loh yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah atas segala sesuatu itu berkuasa. Kok sik nyembah selain Allah? Ngaten lho. Jadi pemahaman
yang lebih mudah dipahami. In arada ayyajma'ahum kulluhum alal huda. Jika Allah menghendaki untuk mengumpulkan mereka semua di atas petunjuk warrosyati dan kebenaran, lam yakun mani, maka tidak ada yang dapat menghalanginya. Wa idza lazayyana lahum, dan jika Allah menghiasi, jika memperindah untuk mereka, walau syaa ayyajma'ahum kulluhum alal fasad, dan jika Allah menghendaki untuk mengumpulkan mereka semua pada kerusakan dan kesesatan, wal inat, ya, alal fasad wal inat, lam yakun dafi, tidak ada yang dapat menolaknya. Wa idza la asyina minhu, dia Allah akan menjauhkan mereka dari kesempurnaan. Jika Allah menghendaki untuk mengumpulkan mereka semua di atas petunjuk dan kebenaran, tidak ada yang dapat menghalanginya. Dan jika demikian, Allah akan memperindahnya bagi mereka. Kalau orang-orang yang dapat petunjuk dan kebenaran. Dan jika Allah menghendaki untuk mengumpulkan mereka semua pada kerusakan dan kesesatan, tidak ada yang dapat menolaknya. Dan jika demikian, Allah akan menjauhkan mereka dari kesempurnaan. Wa haitsu khalaqahum mukhtalifin, karena Allah menciptakan mereka berbeda-beda. Ala ma arada, sesuai dengan kehendak Allah. Fala mubalata bihim, maka Allah tidak peduli kepada mereka. Innahu ilahun wahid jabbarun ghairu ma'mur. Sesungguhnya Allah adalah satu-satunya Tuhan yang maha perkasa, tidak diperintah oleh siapapun, mutawalliyun jami'il umuri minal khairi wasyarri, yang menguasai semua urusan baik dan buruk, wan naf'i wadhur, baik yang manfaat maupun madharat. Huwallazi yuhyin nufus wal qulub al yauma wa ghadan. Dialah Allah yang menghidupkan jiwa dan hati hari ini dan esok. Wa yumitun nufus wal qulub al yauma wa ghadan, dan yang mematikan jiwa dan hati hari ini dan esok. Ini menunjukkan kemutlakan kekuasaan Allah. Allah menciptakan manusia itu beda-beda, kaum itu beda-beda, ada yang taat, ada yang tidak, gitu. Ya itu haknya Allah, terserah Allah. Allah itu tidak diperintah siapapun, tidak dikuasai oleh apapun, baik dikuasai, malah Allah yang menguasai, entah itu baik, buruk, manfaat, madarat, menghidupkan, mematikan hati, mematikan jiwa, itu semuanya adalah Allah. Wa amit takhadu min dunihi auliya, atau apakah mereka mengambil pelindung selain Allah? Niki ayat yang ditafsirkan nggih. Allahu huwal waliyyu wa huwa yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah yang menghidupkan orang mati dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Qaulu jalla dzikruhu, ayat 10. Wa makhtalaftum fihi min syai', apapun yang kamu perselisihkan, fa hukmuhu ilallah, keputusannya diserahkan kepada Allah. Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Allah, itulah Allah yang memiliki sifat-sifat di atas tadi, kekuasaan mutlak tadi. Itulah Allah Tuhanku, hanya kepadanya lah aku bertawakal, dan kepada Allah aku kembali. Fa hukmuhu ilallah, niki menafsirkan frase fa hukmuhu ilallah, maka putusan akhirnya ada pada Allah. Ai ila kitabillah, yaitu kepada kitab Allah, wa sunnati nabihi, wa sunnatin nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah nabinya, wa ijma'il a'imah, dan ijma'nya para
imam wa syawahidil qiyas, dan dalil-dalil qiyas. Nggih, fa hukmuhu ilallah, ketetapan itu ada pada Allah. Niku caranya satu, kitabnya Allah yaitu Al-Qur'an, sunnah Rasulullah yaitu kitab hadis kan ngoten. Kemudian ditambah ijma'nya para imam, wasyawahidil qiyas, dan dalil-dalil qiyas. Jadi untuk menetapkan apakah hukum Allah itu harus melibatkan 4 ini ngoten lho, Pak. Jadi sejak awal, sejak tahun 450, yang namanya Al-Imam Al-Qushairi ini sudah seperti ini. Kemungkinan Al-Imam Al-Qushairi ini mengikuti Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i kan hukumnya, pengambilannya kan 4 begitu. Pertimbangkan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Pak, itu miliknya NU. NU itu tahun 1926 kok. Lagi 450 Hijriah. Ini sekitar tahun 1100. Ya, sekitar tahun 1000. Berarti kan 1000 tahun yang lalu. Nah, gitu. Ya, NU yang mengikuti ini gitu loh. Ya. Artinya sejak awal yang namanya para alim, para ulama niku ya memang begini. Wal ibratu bihadil asya fi fahiya qanunus syariah. Acuan hukum adalah hal-hal ini karena inilah hukum syariat. Wajumlatuha min kitabillah, dan semuanya bersumber dari kitab Allah. Makanya kalau kemudian dibilang kita harus kembali pada kitab Allah, nah sejak awal sudah sumbernya yaitu kitab Allah. Fa innal kitaba huwal ladzi yadullu ala sihhatihi hadhil jumlah. Karena kitab Allah itulah yang menunjukkan kebenaran kaidah-kaidah ini. Mengapa kita mengikuti juga hadis? Karena Allah juga memerintahkan kita harus mengikuti Rasulullah. Wa yuqalu idza lam tahtadu ila syai'in, dan dikatakan jika kalian tidak menemukan petunjuk tentang sesuatu, wa ta'aradat minkumul khawatiru, dan bertentangan pikiran-pikiran kalian, pikiran kalian bertentangan, fada'u tadbirakum, maka tinggalkanlah upaya pengaturan kalian sendiri. Wattaji'u ila dhilli syuhudi takdirihi, dan berlindunglah, berlindunglah kepada naungan takdir Allah. Bangtadhiru, dan tunggulah mayambagi lakum, apa yang seharusnya kalian lakukan. Wangtadhiru mayambagi lakum an taf'aluhu bihukmi taisirihi, dan tunggulah apa yang seharusnya kalian lakukan sesuai dengan kemudahan yang dia tetapkan. Jadi enten nunggune barang Pak ngeten iki, tidak kemudian gerusa-gerusu diputuskan. Ya, kalau ada hadis yang terkenal terkait dengan ini kan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abu Dzar atau Mu'ad bin Jabal itu, diutus menjadi gubernur. Terus ditanya oleh Rasulullah, nanti kalau kamu jadi gubernur memutuskannya gimana kalau ada masalah? Saya memutuskan dengan kitab Allah. Bagus. Kalau nggak ada dalam kitab Allah, saya memutuskan dengan sunnah Rasulullah. Kalau nggak ada, saya akan berijtihad menggunakan pemikiran saya. Nah, di antara ijtihad yang awal-awal itu akhirnya menjadi yang namanya ijma itu. Ijma Sahabi ini lho Pak. Sahabat bersepakat untuk membukukan Al-Qur'an. Sahabat bersepakat untuk tarawih. Sahabat bersepakat untuk ada azan Jumat ada 2 itu. Sahabat bersepakat untuk
memerangi wong sing nggak bayar zakat pada zaman sahabat Abu Bakar itu umumnya. Wa yuqalu idza staghalat qulubukum bi hadisi anfusikum. Dan dikatakan jika hati kalian sibuk dengan perbincangan diri sendiri, la tadruna abis sa'adah jara hukmukum amsaqo wahmado ismukum. Dan kalian tidak tahu apakah nasib kalian adalah kebahagiaan atau kesengsaraan. Saya ulangi. Jika hati kalian sibuk dengan pikiran, perbincangan diri sendiri, dan kalian tidak tahu apakah nasib kalian adalah kebahagiaan atau kesengsaraan, maka fakulul amro fihi ilallah, maka serahkanlah. Fakulu wakala wukilu fakulu fakilu, maka serahkanlah permasalahan fihi, permasalahan ilallah, kepada Allah. Wastaghilu fil wakti bi amrillah, dan sibuklah diri kalian saat ini dengan melaksanakan perintah Allah. Duna tafakur, bukan dengan tafakur. Fi ma laisa lakum sabilun ila ilmihi, bukan dengan memikirkan hal-hal yang tidak mungkin kalian ketahui. An awaqibikum, tentang masa depan kalian. Jadi kadang-kadang orang niku kan mikir ke depannya piye yo, aku selamat apa ora yo, apa bener apa ora yo, kan ngoten niku. Lah nek bingung Mas Yan, itu udah sibuk saja dengan melaksanakan perintah Allah. Sederhananya apa? Sholat ya sholat, zakat, poso, haji, dan seterusnya. Adil, tidak sombong, tidak riya, itu yang dipikir. Jangan memikirkan hal-hal yang sibuk, tapi jangan memikirkan hal-hal yang rumit yang belum mampu kita urai dulu. Jangan. Apalagi tentang masa depan gitu. Kemudian qauluhu jalla dzikruhu ayat 11. Fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yadra'ukum fi laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagimu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, dan menjadikan pula dari jenis hewan ternak pasangan-pasangannya. Dia menjadikanmu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Khalaqalakum min anfusikum azwaja. Nah, ini tafsirnya membicarakan ini. Khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ai askala. Dia menciptakan bagi kalian dari diri kalian sendiri pasangan-pasangan, yakni bentuk-bentuk yang berpasangan. Fa khalaqa Hawa amin Adam wa khalaqa bisa babi bako itanasul jami al hayawanati ajnasan. Allah menciptakan Hawa dari Adam, dan karena kelangsungan keturunan dia menciptakan semua hewan dalam jenis-jenis yang berpasangan. Kemudian tafsir yad'ra'ukum yuksiru khalaqakum, untuk memperbanyak kalian, yakni untuk menambah jumlah kalian melalui proses ini. Fihi, melalui proses ini. Al-ha'u ta'udu ilal batni ay fil batni. Huruf ha dalam fihi merujuk kepada rahim atau perut. Wakila fir rohimi, dan ada juga yang mengatakan merujuk kepada rohim. Wakila fit tazwiji, dan ada yang mengatakan merujuk pada pernikahan. Tadi itu Pak, untuk memperbanyak kalian. Ya, memperbanyak kalian itu fihinya itu, haknya itu kata gantinya merujuk kemana? Ada yang merujuk kepada
memperbanyak kalian melalui pernikahan, memperbanyak kalian melalui pernikahan atau melalui rahim tadi. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, sekarang menafsiri laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Li'annahu fatirus samawati wal ard, karena dialah pencipta langit dan bumi. Ya sapa sing iso nyiptake langit dan bumi? Gak ono. Ya cuma Allah. Maka Allah itu tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Nah, ini alasannya diantaranya itu satu. Wali annahu la misla yudhari'uhu, dan tidak ada sesuatu yang dapat menyerupainya. Wala sakla yushakiluhu, baik dalam bentuk maupun sifat. Jadi tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, maksudnya karena Allah lah pencipta langit dan bumi, dan tidak ada sesuatu yang dapat menyerupainya dalam bentuk maupun sifat. Kamislihi, huruf kaf, silatun ay laisa misluhu syai'un. Huruf kaf dalam laisa kamislihi syai' adalah penghubung. Huruf kafnya itu adalah kata penghubung yang artinya tidak ada sesuatu pun yang seperti Allah. Wa yuqalu lafdhu misl silatun wa maknahu laisa kahuwa syai'un. Ada juga yang mengatakan bahwa kata misl laisa kamislihi, misl adalah kata penghubung dan maknanya adalah tidak ada sesuatu pun yang seperti dia. Jadi untuk memaknai laisa kamislihi syai'un niki yang dibahas napa mawon niku wau. Yang pertama huruf kaf itu dibahas. Huruf misalnya dibahas. Lalu huruf kaf, sai, misal. Nah, oleh karena itu gampangannya nek ora paham bahasa Arab nggih bingung kan ngoten. Wa yuqalu maknahu laisa lahu mislun. Juga disebutkan bahwa maknanya adalah Allah tidak memiliki keserupaan yang menyerupai. Laukana lahu mislun, karena jika Allah memiliki yang serupa dengan Allah, lakana kamislihi syai'un wa huwa. Karena jika Allah memiliki yang serupa dengannya, maka sesuatu akan sama dengannya, padahal dia adalah dia. Wa huwa. Falamma qala laisa kamislihi syai'un. Oleh karena itu ketika Allah berfirman tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dengan dia, fa maknahu laisa lahu mislun, maksudnya adalah dia tidak memiliki yang serupa dengannya. Wal haqqu la sabiha lahu fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi ahkamihi. Yang benar adalah Allah tidak memiliki bandingan dalam zatnya, dalam sifatnya, ataupun dalam hukumnya. Waqad waqa'a qaumun fi tasbih, dan sebagian kaum telah terjatuh dalam kesalahan dengan menyerupakan fi tasbihi dzatihi, dengan menyerupakan zat Allah bidzatil makhluqina, dengan zatnya makhluk. Jadi kalau ada kaum, ada orang berpendapat bahwasannya Allah itu serupa dengan zatnya makhluk, maka fawassafuhu bil haddi wan nihayah, maka mereka menggambarkan Allah memiliki batasan, wan nihayah dan akhir, wal kaun dan keberadaan, fil makani di tempat tertentu, wa akbaka qaulan, dan sungguh lebih buruk lagi perkataan minhum dari mereka, man wassafuhu bil jawarihi, yang mensifati Allah mempunyai anggota badan, wal alati dan alat-alat, fadhannu seperti mereka mengira annal basarahu,
bahwasannya penglihatan Allah fi hadaqatin dalam bola mata, wasam'ahu dan pendengaran Allah fi udwin di organ tertentu, wa qudratahu fi yadin dan kekuasaan Allah ada di tangan, ila ghairi dzalik dan seterusnya. Niki ilmu tentang akidah. Jadi Allah itu tidak serupa dengan sesuatu pun. Nah, sesuatu pun itu ya apapun. Loh Pak, nyatanya di dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat itu. Oleh karenanya butuh takwil. Ditakwili. Wa qaumun qasu, dan ada pula sekelompok orang yang mengkiaskan atau membandingkan hukumnya Allah ala hukmi ibadihi dengan hukum hamba Allah. Faqalu, mereka berkata, ma yakunu minal khalqi qabihan faminhu qabih. Apapun yang buruk dari makhluk maka itu buruk darinya. Wa ma yakunu minal khalqi, dan apapun yang baik dari makhluk, hasanan faminhu hasanun. Mereka semua adalah pelaku tasbih, penyerupaan Allah dengan makhluk. Jadi tidak boleh mengatakan apapun yang buruk dari makhluk maka itu buruk darinya, dan apapun yang baik dari makhluk maka itu baik darinya. Mereka semua itu adalah pelaku tasbih atau penyerupaan Allah dengan makhluk. Wa haula'i kulluhum ashabut tasbih. Mereka semua itu adalah pelaku tasbih atau musyabbiha. Wal haqqu, yang benar, mustahiqqun at-tanzihi duna tasbih. Yang benar, yang hak, Allah itu dilepaskan dari segala penyerupaan. Tanzihun anit tasbih. Allah itu suci dari tasbih. Pak, nyatane angel ya Pak. Makanya jenengan kita semua diajari nek sujud itu muni subhanallah. Bertasbih kan kalau sujud itu. Kalau rukuk juga gitu kan. Nah, itu dalam rangka kita untuk melepaskan, menghapuskan pikiran-pikiran yang ada tasbihnya di dalam diri kita. Maka kita mengatakan subhanallah, maha suci Allah. Nah, agar pikiran kita itu benar bahwasanya Allah itu maha suci dari segala pikiran-pikiran kita, pikiran jelek, pikiran tasbih niku. Tasbih yang menyerupakan tadi. Mustahiqut tauhid dunat tahdid. Allah itu berhak untuk ditaati, keesaannya tanpa dibatasi. Allah itu layak, pantas untuk ditaati dalam keesaannya tanpa dibatasi. Mustahiqut tahsili dunat ta'tili wat tamsili, dan layak untuk dipahami tanpa meniadakan atau taktil atau menyerupakan atau tamsil. Qauluhu jalla dzikruhu ayat 12. Cukup dulu nggih. Jadi besok insyaallah kita lanjutkan ayat yang ke-12. Lahu maqalidus samawati wal ard. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan kunci yang tadi yang di depan itu. Ada gedung, nah, karena ada kunci ada. Oh ya, nek dikunci kan masa ono kunci, ono lawang, gak ono gedunge, gak ono ruangane kan gitu. Besok akan dibahas. Hari ini kita tutup dengan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fartudu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.